Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wahai umat beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa kepadanya, dan jangan kamu mati melainkan sebagai muslim. Dan hendaklah ada di antara kamu sekelompok orang atau sekolongan umat yang menyeru manusia untuk kebaikan al-Islam serta melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, menyuruh orang berbuat yang ma'ruf, melarang orang dari perbuatan mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 102 dan 104. Seiring dengan ayat ini, khatib sampaikan pula sepotong hadis an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Siapa saja di antara kamu yang melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia merubah atau mencegahnya dengan tangan atau power atau kekuasaannya. Kalau tak punya kekuasaan, tak mampu dengan kekuasaan, robahlah, cegahlah dengan lisan, dengan tutur kata. Kalaupun itu tidak mampu, robahlah dengan hati atau dengan sikap. Namun ini adalah iman yang paling lemah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan, seiring dengan ucapan tahmid, dua kalimat syahadat dan selawat atas Nabi, kembali pada kesempatan yang sangat terbatas ini, khatib mengajak kita semua, tidak terkecuali diri pribadi khatib sendiri, ajakan yang sangat mulia,
yaitu ajakan untuk sama-sama bertakwa kepada Allah. Mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dalam ayat lain, mastata'tum fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuanmu. Tidak ada pilihan lain kalau kita ingin selamat hidup di dunia ini sampai ke akhirat, sampai bertemu dengan Allah. Tidak ada pilihan lain, kita mesti bertakwa kepada Allah. Salah satu aspek takwa yang hendak khatib sampaikan pada kesempatan yang sangat terbatas ini adalah ketentuan amar ma'ruf nahi mungkar dan kekuasaan politik. Amar ma'ruf nahi mungkar dan kekuasaan politik. Kaum muslimin yang berbahagia, ketentuan tentang amar ma'ruf nahi mungkar sudah umum menjadi pengetahuan umat Islam. Malah ada kelompok atau firqah yang menjadikan ketentuan ini sebagai salah satu unsur pokok ajarannya. Itulah kelompok atau firqah Mu'tazilah. Di antara 5 dasar-dasar ajaran Mu'tazilah, salah satu di antaranya amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya menurut pemahaman mereka, tanpa ada upaya amar ma'ruf nahi mungkar, beragama hanya untuk pribadi saja, Islam seseorang tidaklah lengkap. Islam seseorang tidaklah utuh. Kaum muslimin berbahagia, hadis yang kita bacakan tadi dengan tegas menyebutkan ada 3 urutan amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun yang disebut di sini hanya nahi mungkar, tapi include di dalamnya amar ma'ruf. Pertama, amar ma'ruf nahi mungkar biyadihi atau biaidi. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan menggunakan power, menggunakan kekuasaan. Atau lebih tepat lagi, amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh para penguasa muslim. Presiden muslim, gubernur muslim, bupati muslim, wali kota muslim, para anggota legislatif muslim, tentara muslim, polisi muslim, hakim dan jaksa muslim, itu semuanya masuk dalam amar ma'ruf nahi mungkar dengan power. Tidak ada alasan bagi kelompok ini melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar hanya dengan lisan saja. Untuk mereka ada beban, gunakan kekuasaan yang sedang di tangan untuk merubah kemungkaran, menggantinya dengan kebaikan. Gunakan kekuasaan ini untuk menyuruh orang berbuat yang ma'ruf. Sekali peristiwa kaum muslimin yang berbahagia, seorang yang sedang memegang tampuk kekuasaan, entah dengan bahasa basi, entah dengan bahasa diplomasi, berbicara kepada MUI, buya-buya, berilah kami fatwa untuk kami laksanakan. Apa jawab MUI ketika itu? Bahwa fatwa itu tidak sembarangan.
yang sudah jelas-jelas menjadi pengetahuan umum umat Islam, tidak perlu lagi fatwa. Pelacuran, suap menyuap, korupsi, bisnis seks, praktik riba, dan seterusnya. Kewajiban sholat yang 5 waktu, tuntunan tentang sholat berjemaah, tidak ada lagi fatwa. Barang yang sudah jelas tinggal eksekusi. Dilanjutkan oleh yang mewakili ulama ketika itu. Bapak melihat anak buah bapak, anggota bapak tidak sholat, bapak sebagai muslim perintahkan dia sholat. Tidak sekadar himbauan, perintahkan. Bila mereka tidak puasa, berikan hukuman. Bila mereka terlibat perjudian, hukumlah mereka. Jangan tunggu pula MUI, tunggu pula ustaz untuk menasihati mereka. Ini wilayah para penguasa. Malah kaum muslimin berbahagia bila kita telusuri makna amar ma'ruf nahi munkar itu secara makna hakiki memang perintah dari atas ke bawah. Apa itu al-amru? Kata para ahli bahasa, talabul fi'li minal a'la ilal adna, atau talabul fi'li ala wajhil isti'la. Tuntutan kita untuk mengerjakan sesuatu dari atas ke bawah. Itu baru hakikat makna amar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu memang hakikatnya adalah dari pihak penguasa yang beragama Islam. Kalau ustaz, sebatas ustaz, ulama sebatas ulama, juru dakwah sebatas juru dakwah, hanya menyeru, hanya menghimbau, mengajak, itulah kekuasaan mereka. Jadi ini kaum berbahagia, jadi ada dakwah dengan power kekuasaan, ada dakwah dengan lisan. Yang tidak punya kekuasaan, tidak punya power, ya dengan nasihat, dengan teguran halus. Kalau itu pun tidak ada, dakwah yang paling rendah yang disebut oleh Rasulullah sebagai al-aful iman adalah dakwah dengan hati, sekedar menunjukkan bahwa kita tidak suka. Menurut para perawi hadis ini dimunculkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ketika terjadi sebuah kemungkaran. Apa bentuk kemungkaran itu, kaum muslimin berbahagia? Mungkin oleh kita dianggap remeh. Dulu yang namanya penguasa, imam, tidak hanya imam politik tapi juga imam di masjid, imam salat dan berkhutbah. Ternyata ketika itu imam tidak disenangi oleh jemaah. Setelah salat Id, jemaah para bubar. Imam yang ketika itu mencakup imam masjid dan imam penguasa bicara hanya untuk segelintir orang. Lalu dia rumah, dia sampaikan bahwa Idul Fitri berikutnya khutbah dulu baru sholat. Ketika itu muncullah Abu Sa'id Al-Khudri. Itu kemungkaran. Beliau menyatakan, kami hanya menyampaikan tugas juru dakwah, hanya menyampaikan dengan bahasa lisan. Jadi kalau berbahagia, idealnya amar ma'ruf nahi munkar itu dilaksanakan oleh seluruh umat Islam, terutama pihak pemegang kekuasaan, digencarkan oleh para aktivis dakwah, diamini oleh masyarakat umum. Kalau tidak dapat suasana yang ideal, setidaknya dakwah yang disampaikan oleh para aktivis,
Amar ma'ruf yang disampaikan oleh para ustaz dilindungi oleh penguasa muslim. Yang sangat tidak menyenangkan adalah ketika dakwah berhadapan dengan penguasa. Ini yang sangat menyakitkan kebahagiaan. Amar ma'ruf berhadapan dengan penguasa. Ya, apa contohnya? Aneh kalau di sebuah wilayah kekuasaan yang berpenduduk mayoritas muslim, pakaian busana muslim-muslimah dipermasalahkan. Menerapkan jilbab di sebuah lembaga pendidikan jadi masalah. Menerapkan keuangan syariah jadi masalah. Halal haram dalam urusan bisnis jadi masalah. Ini suasana yang sangat-sangat menyakitkan kebahagiaan. Itu semuanya sangat terkait dengan siapa yang menguasai kita. Insya Allah tidak berapa hari lagi kita akan memilih para penguasa. Apakah penguasa itu eksekutif ataupun legislatif yang akan mengatur kita, yang akan memerintah kita. Kalau aturan yang mereka buat, perintah yang mereka lakukan bertentangan dengan agama yang kita dakwahkan, inilah malapetaka yang sangat menyedihkan. Mudah-mudahan kita memilih orang yang tepat. Kalau tidak akan mendakwahkan tapi melindungi dakwah Islam. Camkanlah fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai umat beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa gerangan amal bekal yang telah Ia siapkan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Pesan takwa pada khutbah kedua ini kaum sebahagia, Khatib mengajak kita semua mengingat kembali bagaimana pemilihan pemimpin sepeninggal Rasulullah. Di saat Rasulullah wafat, para sahabat, para tokoh pemuka umat Islam ketika itu yang dikenal sebagai generasi terbaik berdebat panjang untuk memilih siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan Rasulullah, pemimpin umat. Keputusan terakhir apa kriterianya? Apa yang dijadikan alat ukur? Siapa yang dipercaya Nabi mengimami salat di saat beliau beruzur. Teringatlah semua bahwa orang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka jatuhlah pilihan kepada pemimpin pertama sepeninggal Rasulullah, pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa artinya ini kalau bahagia? Karena di zaman awal Islam itu imam dua-duanya menyatu, imam politik dan imam masjid. Setidak-tidaknya pada saat ini imam politik, presidenkah itu, apakah itu anggota DPR, wali kota dan seterusnya, setidaknya siap untuk mengimami sholat. Kalau sholat saja centang terena, kalau sholat saja dianggap penghalang, mustahil mereka akan memperhatikan aturan-aturan agama dalam mengurus negara ini. Mudah-mudahan terus bahagia. Ukuran salat
yang kita amati sehari-hari, tidak hanya di musim kampanye, akan berpengaruh untuk pilihan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.